Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Siap Sabda, Siap Saji, Jumat 13 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-19. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah melahirkan kami dalam satu keluarga di mana ada Bapa dan Ibu yang senantiasa memberikan kami kasih. Namun tak jarang mereka berselisih. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga perselisihan ini melahirkan kedewasaan dalam mengamalkan cinta. Ada pasangan yang gagal total karena kasih mereka tinggal separuh. Tetapi ada juga yang tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Berkatilah kami dan keluarga kami agar keluarga kami senantiasa hadir dalam keceriaan, saling kasih mengasihi, saling memaafkan, saling memberi pengertian, sehingga hidup kami ada dalam damai dan sukacita. Lindungilah anak-anak yang berada dalam situasi gawat, karena orang tua mereka mulai mengadakan perang, entah perang mulut, entah perang hati, sampai mereka meninggalkan satu sama lain. Anak terlunta-lunta. Berkatilah anak-anak ini Bapa, agar mereka boleh berharap kembali di mana orang tua yang telah memutuskan untuk pergi selamanya cerai kembali kepadamu dengan satu kasih, sehingga anak-anak ini mendapatkan kasih tersebut. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 19 ayat 3-12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, suatu hari seorang biarawati bertanya kepada ibuku, Ibu, apakah ibu bahagia dengan anak yang cukup banyak ini? Yang mana kamu harus mengurusi mereka setiap hari, siapkan makan, pakaian, dan segala-galanya. Lalu ibu saya balik bertanya, apakah suster bahagia meninggalkan negara Anda lalu tinggal di sini? Ya, saya bahagia. Lalu katakan ibu saya juga masih bahagia juga saya. Nah saudara, dari pembicaraan tadi
kita melihat bagaimana hidup ini penuh dengan konsekuensinya. Seorang yang mau hidup berkeluarga harus tahu konsekuensinya. Demikian pula orang yang menjadi biarawan, biarawati atau imam harus tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Setia. Tidak gampang melaksanakan kesetiaan. Maka kalau kita perhatikan, ada keluarga yang bahagia. Sampai akhir hidupnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka mempunyai komitmen. Apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan manusia. Itu yang mereka pikirkan dan renungkan. Maka ketika mereka bertengkar, mereka datang kepada Tuhan untuk mengoreksi diri. Apakah aku bersalah kepada istriku? Apakah aku bersalah kepada suamiku? Apakah aku juga bersalah kepada anak-anak? Nuansa doa dalam keluarga bisa boleh katakan melelehkan kebekuan dalam relasi. Yang kedua, juga di dalam hidup membiara sama. Jangan pikir hidup di biara itu seperti di surga, tidak. Kita berada dalam satu proses jatuh bangun dengan ego kita masing-masing. Dengan iri hati, dengki, dan sebagainya yang mewarnai panggilan. Tapi bagi seseorang yang setia, kerikil-kerikil tadi mewarnai dalam hidupnya dan boleh katakan kerikil-kerikil itu dia harus lewati, wajar sebagai manusia, ego. Maka lalu di dalam biara juga ada koreksi fraternal yang saling menegur. Biasanya orang yang tidak mau ditegur, ya. Dan biasanya ada konflik kalau sudah menegur. Karena itu kita harus cukup objektif untuk menegur. Mempunyai konsep dan prinsip secara tersendiri. Demikian pula dalam hidup berkeluarga harus ada prinsip tersendiri, konsepnya, ya. Bahwa seorang suami, seorang istri dipersatukan, ya, digabungkan. Tetapi ada lingkaran-lingkaran pribadi yang tidak perlu kita ketahui. Sehingga dengan demikian kita saling mengerti. Tapi tentu apa yang dimiliki secara pribadi itu secara positif. Demikian pula dalam kehidupan membiara. Ada konsep dan prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang penting adalah setia. Ada orang yang bermain-main mata dengan uangnya, mencari uang hanya untuk mendapat sesuatu, bahkan menjual kaul-kaulnya. Ada. Tapi itu kan urusannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Maka kita tidak perlu mengikutinya. Bahkan kita belajar dari kekurangan orang lain agar kita juga tidak membawa diri kita ke ujung jurang. Karena pada satu waktu akan meledak kalau hal-hal itu tidak berkenan di hati Allah. Dan itu pada hari ini Yesus berbicara atau orang Farisi berbicara tentang perceraian. Apakah boleh? Yesus katakan tidak. Tapi mereka mengambil argumen dari Musa. Kok Musa boleh memberikan surat cerai? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya karena kedegilan hatimu. Musa memberi surat cerai. Jadi sebetulnya Musa tidak memberi. Maka mari saudaraku terkasih, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip awal perkawinan. Untuk apa menikah? Untuk apa berkaul? Tetapi kalau kita tidak setia, karena ketidaksetiaan tadi melahirkan hal-hal yang buruk dalam hidup. Kalau di rumah tangga, ketidaksetiaan menghancurkan anak-anak. Relasi orang tua menjadi buruk. Dalam hidup membiara pun sama. Kalau ada seorang anggota yang tidak beres, itu akan mewarnai relasi. Saling berprasangka, saling curiga. Maka janganlah kita bermain-main api. Karena bermain api akan letup. Bermain air akan basah. Dan dunia akan mengetahui. Apalagi kalau seseorang yang sudah menjadi public figure. Cukup hati-hati dengan dirinya sendiri. Di mana-mana ada malaikat-malaikat yang melihat. Orang akan melaporkan,
Aku ketemu loh si A dengan si X di sana, berduaan loh. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melihat, kita boleh bertanya. Tetapi kalau memang kira-kira tidak perlu, tidak usah ditanyakan. Sudah dewasa, sudah tua. Jagalah masing-masing panggilan sendiri. Demikian pula dalam hidup rumah tangga. Tidak usah melihat rumah tangga orang lain, refleksi dari diri sendiri. Lihatlah ke dalam rumah tangga masing-masing. Apa yang kurang, yang perlu direparasi. Kalau kita kurang doa, perhatikan doa. Atau kita salah berdoa, karena kita mau doa kita yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Dan sudah kita kasih, mari perhatikan prinsip hidup. 1. Kasih dalam kesetiaan sepanjang masa. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing agar mereka tetap saling mengasihi dalam kesetiaan, sehingga melahirkan damai dan sukacita. Kita juga berdoa untuk para orang yang dipanggil biarawan-biarawati imam, bahkan yang lebih tinggi lagi. Semoga mereka tetap setia untuk melaksanakan tugas-tugas mulia, tugas-tugas perutusannya, sehingga membanggakan kita dan membuat kita sukacita di dalam Dia. Semoga Tuhan memberkati.